Oke, jadi pembahasan tentang listrik statis ya. Jadi materi bab 4 untuk pelajaran IPA di kelas 9 itu materinya adalah listrik statis. Ada listrik dinamis. Jadi listrik statis ini adalah listrik yang tidak mengalir. Tapi yang berpindah adalah elektron. Nah, apa itu elektron, proton, dan neutron? Jadi di sini kita akan bahas ya. Yang pertama adalah materi dari listrik statis itu pengenalan tentang struktur atom. Jadi atom itu terdiri dari dua bagian terlebih dahulu. Ada bagian inti, kemudian ada bagian kulit atom ya. Nah, bagian inti itu yang di tengah ini ya. Kemudian bagian kulitnya yang di sini. Di bagian inti itu terdapat yang namanya proton dan neutron. Disinilah pusat massa dari atom itu sendiri. Sedangkan elektron itu letaknya di kulit atom. Nah, itu dulu. Jadi sekali lagi, komponen dari atom itu ada proton, elektron, dan neutron. Proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron bermuatan netral. Neutron dan proton itu letaknya di inti, sedangkan elektron itu berada di kulit atom ya. Nah, kemudian bagaimana benda-benda yang bermuatan bisa dihasilkan? Nah, kita harus kenal dulu ada benda yang bermuatan positif, ada yang benda yang bermuatan negatif, ada benda yang bermuatan netral. Nah, benda yang bermuatan positif di sini itu jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan elektron. Kemudian benda yang bermuatan negatif itu elektronnya lebih banyak dibandingkan proton. Sedangkan benda yang bermuatan netral itu protonnya sama dengan elektron. Nah, bagaimana caranya menghasilkan benda bermuatan positif atau negatif? Itu kita akan bahas di materi berikutnya. Jadi sekali lagi, komponen utama penyusun atom adalah proton positif, elektron negatif, neutron netral. Letak proton dan neutron itu ada di inti, sedangkan elektron berada di kulit atom. Oke, jadi materi yang kedua di listrik statis itu kita membahas bagaimana sih cara membuat benda yang bermuatan ya. Tadi sudah kita bahas bahwa ada benda yang bermuatan negatif, benda yang bermuatan positif, dan benda yang bermuatan netral. Nah, bagaimana sih caranya membuat benda-benda itu bermuatan? Ini semulanya ada plastik, kain wol, ebonit, kain wol, kaca, kain sutra. Ini semuanya bendanya bermuatan netral. Ketika mengalami penggosokan, nah, misalnya plastik atau ebonit itu digosok dengan kain wol, itu akan mengakibatkan elektron-elektron dari kain wol itu pindah ke penggaris plastik. Jadi sekali lagi, elektron dari kain wol itu akan berpindah ke penggaris plastik yang menyebabkan plastik dan ebonit itu bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Jadi sekali lagi, yang berpindah itu adalah elektron. Jadi elektron dari kain wol itu pindah ke penggaris plastik atau ebonit. Berbeda halnya dengan kaca. Ketika kaca digosok dengan kain sutra, elektron dari kaca itu pindah ke kain sutra yang menyebabkan kaca nantinya bermuatan positif karena dia melepaskan elektron. Elektronnya itu menuju ke kain sutra. Ini ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian menggosokkan penggaris plastik di rambut. Nah, kemudian penggaris plastik itu bisa menarik potongan-potongan kertas yang kecil. Kenapa? Karena ketika digosok di rambut, penggaris plastik itu elektronnya berpindah dari penggaris plastik menuju ke rambut, sehingga penggaris plastik itu bermuatan negatif.
Sekali lagi, elektron dari rambut pindah ke penggaris plastik. Sehingga mengakibatkan penggaris plastik itu bermuatan negatif. Sehingga bisa menarik kertas karena kertasnya itu bermuatan positif ya. Karena terjadinya perbedaan muatan itulah terjadi gaya tarik-menarik. Ntar di materi yang ketiga, bagaimana kita menghitung besaran gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dua buah muatan yang sama atau berbeda. Jadi yang langkah pertama, membuat benda bermuatan itu dengan cara menggosokkan. Contohnya ini tadi penggaris plastik dengan rambut kita sudah bahas ya, apa muatannya, kok bisa muatannya negatif atau positif. Ingat sekali lagi, ini dikarenakan perpindahan elektron. Kemudian benda bermuatan juga bisa dibuat dengan cara menyentuhkan benda lain. Misalnya, ini langsung disentuhkan ya. Ini benda yang bermuatan netral, sedangkan ini benda yang bermuatan negatif. Itu ketika disentuhkan, benda yang disentuh ini jadinya bermuatan positif, sedangkan ini tetap bermuatan negatif dia. Itu dengan cara menyentuhkan. Kemudian dengan cara induksi. Induksi hanyalah sampai mendekatkan saja tanpa bersentuhan. Jadi ketika benda netral didekatkan dengan benda bermuatan positif, oke, jadi sekali lagi ini bendanya bermuatan positif. Benda ini akan bermuatan berlawanan dengan benda yang didekatkan. Jadi dipakai yang mendekatkan itu benda bermuatan positif, sehingga benda yang tadinya tidak bermuatan itu jadinya bermuatan negatif. Jadi perbedaan antara konduksi dan induksi adalah kalau konduksi itu bendanya bersentuhan, kalau induksi itu bendanya hanyalah didekatkan tanpa mengalami proses penyentuhan. Jadi itu ya, bagaimana cara membuat benda bermuatan. Oke, jadi masuk ke materi yang ketiga ya. Tadi ada istilah gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik itu terjadi ketika muatannya itu berlainan. Ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Kemudian gaya tolak-menolak itu terjadi karena muatannya sama, entah positif ataupun negatif dengan negatif. Nah, bagaimana menghitung besar gaya tolakan atau tarikan itu diukur dengan gaya Coulomb namanya. Nah, jadi bunyi hukum Coulomb ini seperti ini. Besar sebuah gaya, entah itu tarikan ataupun tolakan, itu berbanding lurus dengan besar kedua buah muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari kedua muatan tersebut. Artinya, semakin jauh jarak kedua muatan tersebut, maka gayanya ini akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika dua buah benda didekatkan, jaraknya itu lebih dekat, maka gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolaknya itu akan besar. Nah, bagaimana caranya menghitung tarikan ataupun tolakan? Itu di sini sudah ada rumusnya ya. K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana K ini merupakan tetapan gaya Coulomb. Kemudian Q1, entah Q1 ataupun yang 2, itu merupakan besar muatan. Itu satuannya adalah Coulomb. Kemudian R itu adalah jarak kedua muatan. Itu satuannya adalah meter. Nah, ntar kita akan buat contoh soalnya dulu ya. Jadi sekali lagi, rumus dari gaya Coulomb itu seperti ini. Kalian bisa catat. Jadi Pak akan hapus langsung, kemudian contoh soalnya Pak akan buatkan ya. Nah, contoh soalnya adalah dua buah muatan masing-masing 9 Coulomb dan 10 Coulomb dipisahkan sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya Coulombnya.
Nah, bagaimana caranya menghitung? Jadi yang ditanyakan adalah F-nya. Jadi F sama dengan, kita langsung tulis besar K-nya ya. 9 kali 10 pangkat 9, ini sekali lagi tetapan, harganya tetap sama dia. Dikali muatan pertamanya misalnya ini plus, ini min. Nah, kalau udah kelihatan ada plus, ada min, berarti terjadi tarik-menarik nanti. Tapi angka plus dan minnya ini menandakan muatan, bukan besarnya plus 9 ataupun min 10. Tapi sekali lagi muatannya positif dan muatannya negatif. Kita masukkan angka 9 dan angka 10. Per sentimeternya ini kamu ubah ke meter. Jadi dari sentimeter ke meter itu dibagi 100 ya. Otomatis hasilnya 0,3. 0,3 dikuadratkan. Setelah itu, hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 9 kali 10. 3 kuadrat itu adalah 9. Ini 0,1 atau 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadinya 10 pangkat min 2. Ini kamu bisa coret. Oke. Kemudian jadinya hasilnya hanya tersisa angka 9 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 9 itu 10 pangkat 10 per 10 pangkat min 2. Oke. Pangkat dibagi itu pangkatnya dikurangi. Jadi hasil akhirnya adalah 9 kali 10 pangkat 12 Newton. Nah, sekali lagi jaraknya satuannya dari sentimeter ubah ke meter, karena di rumus itu ditetapkan bahwa satuan dari jarak kedua buah muatan harus dalam satuan meter. Ya. Jadi ini materi ketiga, bagaimana cara menghitung gaya kolom. Oke, jadi materi berikutnya tadi kita membahas gaya kolom ya. Jadi materi berikutnya yaitu tentang elektroskop. Jadi elektroskop ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi sebuah muatan. Nah, bagian-bagian dari elektroskop ini itu ada bagian kepala, kemudian isolator, kemudian ada bagian daun elektroskopnya. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa benda tersebut bermuatan negatif ataupun bermuatan positif? Jadi, ketika sebuah benda bermuatan itu didekatkan di kepala elektroskopnya, maka kepala elektroskop ini akan memiliki muatan yang sama dengan benda yang digunakan untuk menginduksi. Jadi bendanya misalnya bermuatan negatif, kepalanya juga ikut bermuatan negatif. Nah, ketika bendanya ini sama-sama bermuatan negatif, itu daun elektroskopnya akan terbuka. Jadi sekali lagi, daun akan terbuka ketika bendanya bermuatan sama dengan kepalanya. Berbeda halnya ketika kepala elektroskop itu pertamanya udah bermuatan negatif, kamu deketin dengan benda yang bermuatan positif, artinya berbeda dengan kepala muatannya. Ini negatif, benda yang dipakai mendekatkan itu bermuatan positif, maka daun elektroskop ini akan tertutup. Jadi sekali lagi, kapan terbuka? Ketika muatannya sama antara benda dan kepala. Kapan dia tertutup? Ketika benda dan kepala elektroskop ini bermuatan berbeda. Oke, masuk ke materi terakhir ya, tentang listrik statis, yaitu medan listrik. Jadi medan listrik ini adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, bagaimana sih model garis-garis medan listrik untuk yang bermuatan positif ataupun benda yang bermuatan negatif? Dan di sini juga menjadi alasan kenapa benda yang berbeda muatan sama muatannya terjadi gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak. Kalian bisa perhatikan ketika benda bermuatan positif itu garis gaya listriknya itu keluar ya. Sedangkan benda yang bermuatan negatif itu garis gaya listriknya itu masuk. Nah, ketika benda bermuatan positif dan negatif didekatkan, itu akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Ini disebabkan karena adanya perbedaan garis gaya listrik.
Kalau seandainya sama-sama negatif ataupun sama-sama positif, karena gaya garis listriknya sama, itulah yang menyebabkan terjadinya tolakan pada masing-masing muatan. Ingat, kembali lagi Bapak jelasin, tolakan dan tarikan ini masing-masing punya gaya yang dihitung dengan gaya Coulomb. Tadi sudah ada materinya sebelumnya ya. Jadi ini materi video secara langsung Bapak menjelaskan tentang bagaimana listrik statis. Untuk materi ringkasnya itu ada di video sebelumnya. Jadi Bapak akan membagikan 2 link buat kalian agar bisa lebih optimal lagi belajar tentang listrik statis. Untuk materi berikutnya itu ada listrik dinamis. Jadi sekali lagi ini materinya beda-beda, nanti ulangannya juga akan masuk ulangan harian ke-4 tentang listrik statis. Oke, jadi sekian penjelasan listrik statis dimulai dari atom sampai medan listrik. Jadi semua materi yang udah Bapak kasih ke kalian, ingat dipelajari lagi.